Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan part 2 dari anime yang berjudul Golden Time. Nah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas. Di sini Linda membawa Bandri dan Koko bertemu dengan klub festival lainnya. Kebetulan juga mereka mengadakan penyambutan anggota klub baru di rumah seminar kampus. Dan keesokan harinya Nizigen meminta maaf atas apa yang menimpa Bandri dan Koko. Di sini Nizigen dan Bandri juga bertemu dengan Yana dan Jinami. Mereka berempat lantas langsung mengobrol di kantin. Yana juga menceritakan kalau dia sempat mengirim pesan untuk Koko semalam. Tapi tidak berapa lama Koko datang. Dia sangat cemburu melihat kedekatan Chinami dan Yana. Koko sangat marah kepada Chinami. Dia menganggap kalau Chinami adalah orang yang akan merusak hubungannya dan Yana. Melihat Koko yang berlebihan, Yana langsung memisahkan mereka kemudian mengajak Chinami untuk pergi dari sana. Tapi di sisi lain ternyata Koko sangat menyesal telah melakukan hal itu dan membuat Yana membencinya. Di sini Koko dan Bandri menemui Linda. Mereka juga akan berterima kasih kepada grup festival. Setelah mereka sampai di sana, mereka berdua sangat berterima kasih karena telah menolong mereka kemarin. Di sini mereka juga diajak latihan gerakan awa. Koko sangat kaku seperti robot. Bandri akan masuk ke grup festival, tapi Koko tak bisa ikut karena dia kurang percaya diri. Dia akan masuk ke grup film mengikuti jejak Yanagisa. Tapi kelihatannya wajah Bandri tidak begitu senang. Hari selanjutnya adalah hari yang menegangkan di mana Bandri menjadi saksi bisu pertengkaran antara Yana dan Koko. Di sini Koko memperlihatkan foto mereka dahulu yang selalu bersama. Dia juga mengakui kalau dia menyukai Yanagisa. Tapi di sini Yana mengatakan untuk jangan terlalu memaksanya karena dia juga sudah menyukai seorang gadis. Dan gadis itu adalah Chinami. Koko benar-benar tak bisa mengontrol dirinya. Dia sangat sedih. Dia merasa apa yang dia lakukan selama ini sia-sia. Dia menangis sepanjang hari. Sampai seorang wanita metal menemui mereka dan memberikan mereka 2 tiket konser yang bisa menghilangkan stres. Tapi saat di konser, Koko yang frustasi mengacaukan semuanya yang membuat mereka diusir dari sana. Melihat Koko yang benar-benar patah hati, Bandri membawa Koko ke rumahnya. Mereka berdua saling mengobrol sampai pada akhirnya Bandri menyatakan perasaannya kepada Koko. Koko benar-benar kaget. Karena suasananya canggung, Koko kemudian memutuskan untuk pergi dari apartemen Bandri. Hari selanjutnya Bandri memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dia memeriksa buku kenangan saat dia SMA. Dan di sana dia menemukan beberapa foto dirinya dan Linda Senpai saat masih SMA. Bandri segera pergi ke jembatan di mana dulunya dia kecelakaan. Dia sangat heran kenapa dia tak bisa mengingat apapun. Tapi di belakang Bandri ada sesosok bayangan. Dia adalah ingatan Bandri. Ingatan ini mengikuti kemanapun Bandri pergi. Sepulang dari kampungnya, Bandri bertemu dengan Koko di sebuah kafe. Koko ingin menjalin pertemanan yang baik dengan Bandri. Dia memberikan Bandri sebuah kaca berwarna pink. Mereka punya kaca yang sama. Ini adalah tanda pertemanan mereka. Keesokan harinya di kampus, Bandri dan Yana bertemu dengan Koko. Koko sangat senang karena telah menjadi teman Bandri. Tapi sikapnya sangat arogan ketika bertemu dengan Yana. Di sini mereka juga bertemu dengan Linda. Bandri termenung. Kenapa Linda tak memberitahu dirinya tentang masa lalu mereka? Ya, mungkin saja Linda punya alasan sendiri. Sepulang dari kampus, Bandri dan Koko kembali latihan. Sekarang mereka telah resmi bergabung di grup festival. Tapi sepertinya Koko masih saja kaku seperti robot. Nah, sepulang latihan Koko menganggap dirinya tak berguna. Dia juga meminta maaf kepada Bandri karena telah merepotkannya. Dan untuk menghibur Koko, di sini Bandri dan Koko mampir ke sebuah kafe untuk minum bersama. Koko juga mengatakan kalau dia ingin melupakan perasaannya kepada Yanagisa. Malam harinya Bandri masih memikirkan tentang foto dirinya bersama Linda. Bandri juga teringat saat dia dirawat di rumah sakit dulu. Setiap malam dia melihat cahaya lampu dari atas gunung. Bandri kira itu petunjuk untuknya. Bandri mengendap-endap ke atas gunung menggunakan pakaian pasien. Dan di sanalah dia bertemu dengan Linda.
Tapi dia tak mengingat Linda. Linda sangat sedih dan dia mengatakan agar Bandri datang ke Tokyo. Dan di sini Bandri semangat untuk sembuh dan datang ke Tokyo. Tapi Bandri masih bingung kenapa Linda tak mengatakan apa-apa padahal mereka sama-sama saat SMA. Keesokan harinya di tempat latihan, Bandri mencoba sepatu yang ada di ruang latihan. Ternyata ukurannya pas. Menurut senior yang di sana, itu seperti sepatu Cinderella. Banyak yang telah mencobanya, tetapi ukurannya tidak ada yang pas. Dan ternyata sepatu itu milik Linda. Karena itu Bandri yang menggunakannya, sepatu itu akan dia berikan secara cuma-cuma untuk Bandri. Linda meminta Bandri untuk menggunakan sepatu itu sebagai penggantinya. Sepulang latihan, Bandri dan Koko mampir ke kafe. Karena ada yang aneh, Koko meminta Bandri untuk menceritakan masalahnya kepada Koko. Karena mereka sekarang adalah teman. Tidak berapa lama Chinami datang. Dia mengundang Bandri dan Koko untuk datang ke pesta penyambutan siswa baru. Awalnya Koko tak mau ikut. Tapi akhirnya dia ikut juga karena Bandri memaksanya. Di sana Yana dan Koko juga bertemu. Mereka benar-benar tidak bisa akur dan seringkali bertengkar. Sampai pada akhirnya Koko bertanya apakah Yana berani mengungkapkan perasaannya kepada Chinami. Yana yang mendengar ucapan Koko ini langsung menembak Chinami, tapi sayangnya dia malah ditolak. Di sini Koko dan Yana benar-benar dalam keadaan yang buruk dan Bandri mempunyai ide untuk menyerahkan mereka berdua kepada klub teh. Karena keadaan mereka berdua ini sudah sangat kacau, Bandri membawa Koko untuk pulang. Koko terus saja meracau karena dia sedang mabuk berat, tapi Bandri meminta Koko untuk menghentikannya. Dia tak ingin lagi menjadi teman Koko. Dia hanya berkata, apakah Koko pernah memikirkan perasaan orang yang berada di sisinya? Dia sudah terlalu sakit untuk berada di samping Koko. Dia juga mengembalikan cermin yang pernah diberikan Koko. Keesokan harinya di tempat latihan, Linda bertanya kepada Bandri apakah ada yang terjadi antara dia dan Koko. Tapi Bandri hanya menjawab, bagi Linda dia itu apa? Dan apakah dia tak memiliki pacar saat SMA? Tentu saja Linda terkejut karena Bandri mengingat sedikit kenangannya bersama Linda dulu. Bandri segera kabur dan mengunci dirinya ke dalam toilet. Linda hanya mengatakan kalau ini semua salahnya karena dia tak datang tepat waktu. Sementara di luar, Koko masih menunggu Bandri. Dia khawatir dengan Bandri. Saat Bandri keluar, dia juga berusaha mengejar Bandri. Sampai-sampai dia merampas sepeda milik orang lain untuk mengejar Bandri. Setelah ketemu, dia terjatuh dari sepeda dan langsung menangkap kaki Bandri. Dia meminta Bandri untuk jangan lari ke tempat yang tak bisa dia capai. Dan di sini juga Koko mengatakan kalau dia menyukai Bandri. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 2 dari anime berjudul Golden Time. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan untuk mengakhiri video ini, tidak bosan-bosannya saya meminta maaf jika terjadi kesalahan di dalam penyebutan nama karakter, tempat, dan sebagainya. Dan sampai jumpa di part 3 selanjutnya. Bye bye.